Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kita pada pagi hari ini Senin 15 November 2021 berjumpa kembali dengan Ragi Renungan Pagi Jemaat GKI Banjarbaru. Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita datang dalam doa. Kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pujian, sembah, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami sepanjang pekan, sehingga kami boleh memasuki hari baru pada hari ini. Bapa, sebelum kami melanjutkan aktivitas kami hendak mengarahkan hati dan hidup kami kepada Tuhan pada pagi hari ini, dalam renungan pagi dan doa bersama kami. Berkati kami yang menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan, dan berkati hamba-Mu yang merenungkannya di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini didasari oleh kitab Ibrani pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-31. Sekali lagi, Ibrani pasal 10 ayat 26 hingga 31. Saya bacakan demikian sidang jemaat Bapak Ibu Saudara. Di bawah judul perikop ketekunan. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak Allah, anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, siapa dari antara kita jemaat Tuhan yang suka makanan yang pedas? Tentu rasa kepedasan itu Bapak Ibu dan Saudara ya telah kita alami. Tapi mengapa kemudian ya kita tetap kembali menikmatinya pada lain kesempatan? Kita tahu bersama Bapak Ibu Saudara ya, kepedasan setelah makan lombok atau cabai akan memunculkan reaksi antara lain mata merah, hidung berair, mulut terasa panas, terbakar, dan perut menjadi mulas. Sekali lagi, tapi hebatnya Bapak Ibu Saudara, sehabis kepedasan ya dibilang kapok atau jerah, bahkan kita katakan tidak makan pedas lagi Bapak Ibu Saudara, tetapi sekali lagi besoknya kita masih mencari lombok, cabai. Bahkan kita bilang ya, ketika makan tanpa lombok atau cabai, sensasinya kurang nikmat, sensasinya kurang nyaman. Bahkan rasa pedas itu sendiri ya, dari lombok, dari cabai itu yang kemudian memberi rasa tersendiri bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kapok ya, kalau kita artikan bisa berarti jerah.
ya, atau tidak ingin mengulanginya lagi, atau tidak melakukan perbuatan itu lagi. Tetapi pengertian dari kapok lombok atau kapok cabe, Bapak Ibu Saudara, adalah jerah tetapi tidak benar-benar jerah. Ya, sekali lagi saya katakan bagi kita, ya, kapok lombok atau kapoknya cabe itu tidak benar-benar membuat kita jerah. Hari ini mungkin kita jerah, Bapak Ibu Saudara, kepedasan, aduh pedas. Tapi pada esoknya atau beberapa hari berikutnya kita makan kembali yang pedas-pedas, bahkan terasa nikmat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, demikian pula terkadang halnya di dalam kehidupan kita. Ya, terkadang hal seperti ini terjadi dalam kehidupan kita. Kita berlaku seperti kapok lembu. Kenapa demikian, Bapak Ibu dan Saudara, ya? Kita sering mendengarkan firman Tuhan. Bahkan kita mengerti kebenarannya. Ya, kita mendengar firman Tuhan dengan rajin, bahkan kita mengerti kebenaran dari firman Tuhan itu, paham. Tetapi dengan gampang kita sering melanggarnya. Dengan gampang kita sering melupakannya, melanggarnya, bahkan menganggap itu tidak sesuatu yang salah. Bukankah itu artinya, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita sengaja berbuat dosa dan pantas disebut sebagai orang durhaka? Ya, pantas disebut sebagai orang durhaka. Nah, kalau seperti itu, ya, dikatakan bahwa tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Alkitab kita katakan, ya, kalau kita sengaja berbuat dosa, maka tidak ada lagi korban penghapus dosa. Tapi yang ada ialah kematian yang mengerikan di penghakiman dan api yang dahsyat dan kekal. Dan ini yang kita baca dan lihat di nas kita, Bapak Ibu dan Saudara, dari ayat 26 sampai dengan 31 tadi. 26 sampai 31. Bahwa ketika kita sengaja berbuat dosa, bahwa Tuhan akan menghukum kita, bahkan Dia katakan pembalasan itu adalah hakku. Namun sesungguhnya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Kristus itu telah mengalami kematian yang mengerikan karena dosa kita. Bahkan Dia rela menggantikan kita, orang yang durhaka, orang yang seharusnya mati binasa dari api penghakiman itu, api yang menghanguskan kita, itu kita yang seharusnya menanggungnya. Bahkan di luar Kristus, Bapak Ibu dan Saudara, tidak ada lagi yang dapat menghapus atau menjadi korban penghapus dosa. Ini jelas sekali digambarkan dalam nas kita, bahwa hanya melalui Tuhan Yesus Kristus ada pengampunan dosa. Bapak Ibu Saudara kekasih jemaat, ya. Lalu kemudian apa yang menjadi tanggung jawab kita jikalau demikian? Kita menghindarkan diri dari sengaja berbuat dosa. Kita telah dikasihi, diselamatkan oleh Allah, ditebus dari dosa-dosa kita. Apakah kita kemudian akan mengulangi dan melakukan dosa walaupun kita telah mendengarkan firman Tuhan berkali-kali? Nah, karena itu pada pagi hari ini, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Jangan sengaja berbuat dosa, karena tidak ada kurban yang dapat menghapuskannya lagi. Karena Kristus telah tercurah satu kali untuk selama-lamanya. Kalau kita sengaja melakukannya, maka ada penghakiman yang disediakan. Namun sebagai orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan melalui renungan firman Tuhan ini, mari kita mengarahkan diri kita sebagai pendengar firman Tuhan, meresapinya di dalam kehidupan kita, dan kemudian melakukannya. Hindarkan diri kita dengan sengaja melupakan firman yang kita dengar. Hindarkan diri kita dengan sengaja melupakan firman.
Hindarkan diri kita dengan sengaja menduakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita menjalani kehidupan hari ini dengan satu sukacita daripada Tuhan dan percaya kepada kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita datang dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan untuk pimpinan dan kasih setiamu bagi kami. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan sebelum kami menjalankan tugas tanggung jawab kami hari ini. Biarlah firman ini boleh menjadi suluh pelita garam terang menuntun ke dalam kehidupan. Menjadi apa yang Tuhan mau dan inginkan, yaitu kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hindarkan diri kami Tuhan dengan sengaja berbuat dosa, melupakan firman-Mu dan tidak melakukannya. Tapi kami mau hari ini dan seterusnya ya Bapa, Tuhan memakai akal pikir kami, Tuhan memakai hati pikiran kami, Tuhan memakai tangan kaki kami untuk menjadi pelaku firman. Diberkatilah kami ya Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami hendak berserah kepada Tuhan. Kami bermohon agar Tuhan menjaga melindungi kami di hari pertama di minggu ini. Tuhan, kami akan melanjutkan usaha pekerjaan kami. Apapun bidang pekerjaan kami Tuhan, kami jalani dengan penuh sukacita dan Tuhan memberikan berkat. Demikian pula ketika kami hidup di keluarga di rumah tangga. Tuhan juga berkati kami dengan pemeliharaan Tuhan. Kami saling mengasihi mencintai dalam keluarga. Berkati kami sebagai orang tua, ayah dan ibu. Berkati orang-orang tua kami, bapak ibu kami, kakek nenek kami, sanak keluarga kerabat kami. Karena kami mau menghormati Tuhan dan sekaligus mengasihi sesama kami, yaitu orang-orang yang kami jumpai dan temui. Bapa di surga, namun siapakah kami yang sempurna? Kami yang masih dalam pergumulan, dalam tantangan, dalam kesulitan, bahkan dalam sakit penyakit yang masih kami bawa sampai dengan hari ini. Mohon jamahan Tuhan untuk memberkati memulihkan kami, sehingga kami boleh disembuhkan, dipulihkan seperti sedia kala. Hanya bersama dengan Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus pemberi mujizat, kami dapat menikmati kasih karunia Tuhan. Berkati kami yang berulang tahun dalam minggu ini Tuhan, baik ulang tahun kelahiran maupun perkawinan. Diberkati kami dalam hari-hari bahagia kami. Berkati kami yang sedang menempuh pendidikan tingkat SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Berkati mereka yang sedang mencari pekerjaan, bahkan mencari jodoh dan pasangan hidup. Tuhan yang menyediakan, yang seiman, yang takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka. Berkati gereja Tuhan dalam tumbuh kembangnya. Berkati pelayanan. Kami doakan GKE secara khusus dari tingkat sinode, resort-resort, jemaat-jemaat. Dan secara khusus resort kami Banjarbaru, jemaat-jemaat di dalamnya. Kami berkati Majelis Pekerja Harian Resort GKI Banjarbaru. Kami berkati Majelis Pekerja Harian jemaat-jemaat. Berkati para pendeta, penetua diakon, tenaga sukarela atau PTT. Biarlah Tuhan memakai kami semua dalam kasih karunia Tuhan. Roh hikmat, bijaksana Tuhan menyertai pelayanan kami. Bangsa negara kami ya Tuhan, kami mau serahkan hanya kepada kuasa-Mu. Apa yang sudah digumuli oleh bangsa kami ini dalam keadilan, kesejahteraan, dalam kemakmuran, Tuhan beserta dengan pemimpin-pemimpin kami. Berkati tempat dimanapun kami tinggal, baik di desa maupun di kota, di kawasan Banjarbaru dan sekitarnya. Di RT RW kami tinggal, di perumahan kami tinggal, Tuhan kiranya berkati sertai. Kami hidup dalam kuasa kasih Allah dan menjadi contoh dan teladan dalam kehidupan. Bapak terima kasih juga orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Tuhan hadir jamaah berkati seperti Tuhan telah memberkati kami hari ini. Bapak terima kasih. Inilah seru dan doa kami pada pagi hari ini. Kami arahkan hidup kami hanya kepada Tuhan dan menyerahkan hanya kepada Tuhan. Pinta dan doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa pada saat ini. Amin. Shalom. Terima kasih. Sampai bertemu kembali.